Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang kembali kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar, mari kita mau berdoa. Kayak mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Satu hari Tuhan boleh memberkati kami dalam pekerjaan, aktivitas, sekolah kami Tuhan. Dan sore malam hari ini bersama dengan umat-Mu yang lain, kayak mau belajar kembali, merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan lewat cerita, lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kabar kita dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan. Hari ini, malam hari ini bersama-sama kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama. Tokoh ini sangat sekali, jarang sekali terekspos Bapak Ibu. Dan hanya beberapa kata yang Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama ini tunjukkan. Siapa dia? Kita akan belajar dari tokoh yang bernama Mephiboset. Kita mau buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Amin. Ayat yang barusan kita baca ini adalah perkataan Daud kepada Mephiboset. Siapa Mephiboset? Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-6 sebelumnya dikatakan bahwa dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul. Ternyata Mephiboset ini adalah keturunan dari Raja Saul, anak dari Yonatan. Tentunya Bapak Ibu tahu bahwa Yonatan dan Daud ini adalah sahabat karib. Hari ini kita akan belajar dari Mephiboset. Saya katakan bahwa Mephiboset adalah gambaran hidup saudara dan saya. Kenapa demikian? Kita akan belajar. Ada yang menarik Bapak Ibu yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Hal apa saja yang kita pelajari dari hidup Mephiboset? Yang pertama saya katakan adalah Mephiboset mengalami kekecewaan dalam hidup. Dikatakan di ayat yang ke-6 di sana bahwa Mephiboset ini adalah cucu dari Saul, kemudian anak dari Yonatan. Kenapa seorang cucu atau seorang anak raja dia mengalami kekecewaan? Nah, kisah ini bermula ketika di dalam 2 Samuel pasal yang keempat, 2 Samuel pasal yang keempat, ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Ternyata Bapak Ibu, Mephiboset zaman kecil dia tidak mengalami atau dia tidak menerima keberadaan atau kehidupan layaknya sebagai seorang anak raja atau cucu dari raja pada waktu itu. Kenapa dikatakan di ayat yang keempat Mephiboset kecil ini harus menerima kenyataan pahit. Di umur 5 ada penafsir mengatakan umur 7 sampai 12,5 tahun. Dia harus menerima kenyataan bahwa dia harus menjadi seorang yang cacat. Dikatakan di ayat yang keempat bagian akhir, pada waktu itu lalu lari tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh menjadi timpang. Mephiboset kecil hidup sebagai anak yang cacat. Kenyataan yang harus diterima oleh seorang cucu raja, dia menjadi anak yang cacat. Katakan timpang di sini. Timpang kalau saya melihat artinya itu tuh ada yang bilang patah kaki. Pokoknya intinya adalah cacat di bagian kaki Bapak Ibu. Kemudian karena pada waktu itu Yonatan kemudian Saul kakeknya ini tewas dalam peperangan. Jadi Mephiboset kecil ini hidupnya bukan dalam suasana kerajaan Bapak Ibu. Tetapi dia dibawa oleh inang
Inangnya itu artinya itu pengasuhnya. Kemudian dia harus menerima kenyataan dia hidup bukan menikmati VVIP sebagai cucu atau anak dari kerajaan. Tetapi dia harus berkumpul pada waktu itu dengan orang-orang yang saya katakan adalah orang-orang biasa. Kemudian apalagi? Karena keadaannya yang waktu itu dia harus alami, semuanya serba terbatas. Kalau kita melihat seseorang ketika ada yang cacat kaki, mau lari tidak bisa, mau bekerja susah, dan lain sebagainya. Dan itu yang dialami oleh Mephiboset. Kemudian kenyataan apa lagi? Dia harus menerima bully dari lingkungannya. Saya percaya ketika Mephiboset bertumbuh besar, dewasa, pasti orang-orang di sekitarnya akan memberitahu bahwa dia ini adalah seorang cucu anak dari Yonatan, Raja Saul. Dan dengan kenyataan yang diterima bahwa Mephiboset adalah seorang yang timpang, yang cacat kaki, saya percaya dia mengalami tekanan mental yang sangat kuat, Bapak Ibu. Kalau toh dia mengerti bahwa dia adalah seorang cucu atau anak dari Yonatan, Raja Saul, saya katakan bahwa apa yang menjadi harapannya kelak nanti mungkin untuk menjadi seorang pemimpin itu sirna. Kenapa? Karena dalam hukum Yahudi, orang yang cacat itu adalah orang yang terkutuk. Kalau Bapak Ibu perhatikan atau suka baca kitab Imamat, korban aja ketika seseorang ingin mengkorbankan untuk penghapusan dosa dan lain sebagainya, mereka harus memilih ternak yang terbaik, yang tidak cacat. Sedangkan manusia, bahkan laki-laki ketika dia cacat, itu tuh merupakan hal yang dianggap hina pada waktu itu. Dan Mephiboset harus menerima kenyataan itu, Bapak Ibu. Saya katakan tuh kayak dunia tuh mau runtuh. Kalau anak zaman now itu tuh ada kalimat yang bilang gini, sudah kena mental. Jadi Mephiboset waktu masih kecil dia harus kehilangan orang tuanya, dia harus meninggalkan fasilitas VIP kerajaan, kemudian apalagi dia harus dibesarkan oleh inang, oleh pengasuh. Bahkan dia harus mengalami kenyataan kalau dia ini timpang, cacat karena jatuh. Kemudian dia mengalami bully sosial, tidak hanya itu dia tidak diterima dan lain sebagainya, semuanya terbatas. Itu yang dialami oleh Mephiboset. Saya percaya semua kita pernah mengalami hal ini, mengalami sebuah kekecewaan. Serasa kayak kita berkata sudah jatuh, tertimpa tangga, sudah tidak ada harapan. Dan keadaan itu yang membuat kita itu menjadi orang yang pesimis, kemudian tertekan. Saya mau katakan Bapak Ibu kepada setiap kita, Mephiboset sudah mengalaminya. Sekali lagi, kekecewaan mungkin hari-hari ini kita rasakan. Saya katakan, Mephiboset jauh lebih mengalaminya terlebih dahulu. Saya sangat suka ketika membaca Alkitab, apalagi tentang kisah-kisah seperti ini Bapak Ibu. Dan Alkitab yang kita miliki itu adalah pengilhaman Allah yang tidak nanggung-nanggung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab kita, dari kisah kejatuhan sampai kejayaan semua dicatat dengan gamblang. Tujuannya apa? Tujuannya gini loh, supaya kita itu sadar bahwa masalah yang kita alami, ingat zaman dulu orang itu sudah pernah alami Bapak Ibu. Jadi kisah-kisah yang ditulis dalam Alkitab ini tuh merupakan penggambaran atau kita tuh bisa introspeksi diri. Ternyata orang dulu tuh pernah mengalami hal ini. Dan hari ini Tuhan ajarkan kita tentang kehidupan Mephiboset. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih yang membuat Mephiboset bisa bertahan? Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dikatakan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 dikatakan, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?
Mefiboset menyadari kelemahannya. Mefiboset menyadari keberadaannya. Saya katakan bahwa Mefiboset bisa bertahan sampai waktu itu karena apa? Karena dia menerima keberadaan dirinya. Dia sudah berdamai Bapak Ibu dengan dirinya. Aku yang cacat, aku terima. Aku yang kurang, aku terima. Dia sudah berdamai dengan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang percaya ketika diperhadapkan dengan sebuah permasalahan atau sebuah tekanan, kekecewaan, mereka ini akan cenderung protes. Mereka akan berkata, kok seperti ini Tuhan? Aku tuh gak pengen yang kayak gini, yang kayak gitu, bla 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 bla. Saya katakan bahwa berarti orang percaya itu belum bisa menerima keberadaan dirinya. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara yang hari ini masih suka protes, yang hari ini masih suka a, i, u, e, o kepada Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara belum menerima keberadaan Bapak Ibu, diri Bapak Ibu Saudara sendiri, belum berdamai dengan diri sendiri. Mefiboset mengajarkan kita, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Dia bisa bertahan karena dia berdamai dengan dirinya sendiri. Yang kedua, kita akan belajar dari Mefiboset ini. Yang kedua adalah Mefiboset diperhatikan dan dipulihkan. Di ayat yang ke-9, 2 Samuel 9 ayat 7, 10 dan 13. Saya akan membaca ayat ini buat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Kemudian ayat yang ke-10, engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu dan harus membawa masuk tuaiannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Kemudian ayat yang ke-13, demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Amin. Mefiboset diperhatikan dan dipulihkan. Ayat yang tadi saya baca itu adalah Bapak Ibu, itu adalah janji Daud kepada Mefiboset. Dia akan dikembalikan hartanya. Bahkan di sini ada hamba namanya Siba. Hamba ini tuh sudah ada zamannya Saul. Jadi Siba ini tuh hambanya Saul. Kemudian Daud ini berpesan bahwa Siba harus melayani Mefiboset. Kemudian tidak hanya Siba, tetapi anak-anaknya, anak laki-lakinya, berarti dia punya banyak anak Bapak Ibu. Karena di sini dikatakan hanya anak laki-lakinya, pasti dia punya anak perempuan. Kemudian dia punya hamba. Bayangin Bapak Ibu, Siba yang seorang hamba, dia punya hamba lagi. Nah, yang ada di dalam rumah Siba ini tuh harus melayani Mefiboset. Kita bisa bayangkan bagaimana Mefiboset ini sangat diperhatikan dan sangat diperhatikan Daud. Kemudian sangat benar-benar Daud ini memegang janji antara Daud dengan Yonatan. Kalau Bapak Ibu baca di cerita sebelumnya bagaimana Daud dan Yonatan ini mengikat janji. Dan karena janji ini Daud diingatkan bahwa Daud harus mengasihi keturunan Yonatan. Saya percaya bahwa seperti ini Bapak Ibu. Saya percaya bahwa sang pembuat skenario hidup Mefiboset dan Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan yang sama. Yang kita sembah, yang Daud sembah. Katakan amin. Sekali lagi, pembuat skenario hidup Mefiboset, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, yang Daud sembah. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama itu juga yang akan memperhatikan kehidupan kita, yang akan memulihkan kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, seberat apapun, kekecewaan apapun, Tuhan peduli dan Tuhan perhatikan.
kehidupan kita. Ada sebuah hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Kehidupan kekristenan itu tuh bukan hanya terfokus, kehidupan kekristenan itu bukan terfokus hanya kepada keterpurukan atau kekecewaan atau masalah. Kehidupan kekristenan juga bukan hanya terfokus kepada jalan keluar. Berbicara tentang mujizat, kesembuhan, pemulihan dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan kekristenan itu adalah berbicara tentang fokus kita kepada pribadi Tuhan. Sekali lagi, kehidupan kekristenan yang kita hidupi saat sekarang ini itu bukan hanya bukan terfokus kepada keterpurukan, masalah, pergumulan. Atau juga bukan terfokus kepada berkat, mujizat, kesembuhan, pemulihan. No. Tetapi kehidupan kekristenan yang kita hidupi adalah kita berfokus kepada pribadi yang memperdulikan kita, yaitu Tuhan. Kalau kekristenan kita hanya fokus kepada kesembuhan, pemulihan, mujizat, itu berarti Bapak Ibu kita belum menjadi pengikut Kristus yang sebenarnya. Kekristenan adalah berfokus kepada Tuhan, kepada Kristus Yesus. Tidak ada yang salah dengan mujizat, tidak ada salah dengan kesembuhan. Permasalahannya gini Bapak Ibu, ketika kita sudah berharap, kemudian kok kesembuhan belum kunjung datang, mujizat belum kunjung datang, bisa membuat kita undur. Tetapi kalau fokus kita bukan kepada hal itu, tetapi kepada pribadinya, kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku tetap berkata, Tuhan itu baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi keterpurukan kita, ingat, Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Pada tahun 1982, tepatnya di tanggal 4 Desember, ada seorang anak lahir Bapak Ibu di Australia. Anak ini lahir, akan tetapi kelahirannya ini membuat orang tuanya itu sedih. Karena anak ini lahir tidak mempunyai lengan dan tidak mempunyai kaki. Ketika dia lahir, perawat membawa anak ini kepada ibunya. Biasanya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau di rumah sakit anak yang baru keluar kan akan ditunjukkan kepada ibunya. Ibunya tidak mau lihat Bapak Ibu. Sampai sewaktu mamah atau ibu dan ayahnya ini melihat anak itu dan dia berkata bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Jadi harus bersyukur dengan pemberian ini. Mamahnya adalah seorang medis kesehatan, papahnya adalah seorang hamba Tuhan. Nah, anak ini kemudian tumbuh dewasa, tumbuh menjadi anak-anak yang pada umumnya. Di usia yang ke-10 tahun, orang tuanya bingung Bapak Ibu. Karena apa? Karena anak ini harus sekolahkan ke sekolah yang mana. Karena pada waktu itu pendidikan di daerahnya itu tidak menerima keberadaan. Dan di usia 10 tahun, dia harus mengalami bully oleh teman-temannya. Yang membuat dia ingin memutuskan untuk bunuh diri. Kebayang Bapak Ibu, anak usia 10 tahun, depresi, stres, dia harus menerima kenyataan bahwa tubuhnya itu berbeda dengan teman-temannya. Dia ingin bunuh diri. Tetapi usia 16-17 tahun kebangkitan dalam dirinya ini muncul. Dia memiliki orang tua yang pengertian, yang mendukung. Kemudian dia belajar menerima kekurangan dirinya. Di umur 17, waktu itu dia ditunjukkan sebuah artikel oleh ibunya tentang seorang laki-laki yang cacat. Tetapi laki-laki yang cacat ini berhasil mengatasi kekurangannya. Dari hal itu anak ini membangkitkan dirinya, membangkitkan semangatnya. Di usia 17 tahun dia terlibat aktif dalam pelayanan di gerejanya. Dia menjadi salah satu motivator di gerejanya. Kemudian beberapa tahun kemudian di tahun 2005
Dia membuat program organisasi tentang pelayanan penginjilan. Tahu Bapak Ibu, ada 69 negara. Dia harus berkeliling ke, saya katakan dunia. Untuk apa? Untuk dia menceritakan keberadaannya dia. Dia bisa menerima kekurangannya. Dari kekurangannya dia belajar. Dari kekecewaannya dia belajar bahwa dia bisa bangkit. Dan orang ini adalah Nick Vujicic. Kita tahu dia adalah seorang motivator yang terkenal di dunia. Hidupnya sangat diberkati Tuhan. Dia memiliki masa lalu yang luar biasa. Dan saya mau katakan pada hari ini Bapak Ibu, lewat kehidupan Mephibosheth, dia diperhatikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara dan saya adalah orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik dalam kehidupan setiap kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bagaimana Tuhan boleh menguatkan kami dalam kekecewaan kami, dalam hopeless kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau ada dan Engkau peduli dalam hidup kami. Engkau ajar malam hari ini untuk menjadi orang percaya. Kami tidak hanya percaya ketika melihat berkat, mujizat dan lain sebagainya. Tapi kami mau percaya karena kami menaruh harap kami kepada pribadi yang tepat. Terpujilah Engkau Tuhan, berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka boleh menyaksikan siaran Good News. Dalam kelemahan mereka, dalam pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang baru Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan siaran pada hari ini Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.